Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hafiza Ramadhani dalam laporan praktikum klasifikasi dan neraca curah hujan. Perkenalkan, nama saya Hafiza Ramadhani dengan NIM 2502016 dengan dosen pengampu Cik Salmiati MPD PhD dari Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Baiklah, langsung saja ke slide berikutnya. Latar belakang. Air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup, terutama dalam bidang pertanian. Ketersediaan air sangat memengaruhi pertumbuhan tanaman, produktivitas lahan, dan keberhasilan usaha tani. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman mengenai klasifikasi iklim dan neraca air untuk mengetahui kondisi lingkungan suatu wilayah serta ketersediaan air yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Klasifikasi iklim digunakan untuk mengelompokkan suatu wilayah berdasarkan kondisi curah hujan, suhu, dan unsur iklim lainnya. Dengan adanya klasifikasi iklim, suatu daerah dapat diketahui tingkat kelembapan maupun tingkat kekeringannya, sehingga dapat ditentukan jenis tanaman dan pola tanam yang sesuai. Salah satu metode klasifikasi iklim yang banyak digunakan dalam bidang pertanian di Indonesia adalah metode Smith-Ferguson yang didasarkan pada jumlah bulan basah dan bulan kering. Selain klasifikasi iklim, neraca air juga memiliki peranan penting dalam pengelolaan sumber daya air. Neraca air merupakan perbandingan antara jumlah air yang masuk melalui curah hujan dengan jumlah air yang keluar melalui evapotranspirasi, limpasan permukaan, dan infiltrasi. Perhitungan neraca air bertujuan untuk mengetahui kondisi surplus maupun defisit air pada suatu wilayah. Informasi tersebut sangat berguna dalam menentukan kebutuhan irigasi, jadwal tanam, dan pengelolaan lahan pertanian secara efektif. Dengan memahami klasifikasi iklim dan neraca air, pengelolaan pertanian dapat dilakukan dengan lebih baik sehingga resiko kekeringan maupun kelebihan air dapat diminimalkan. Oleh sebab itu, materi mengenai klasifikasi dan neraca air penting dipelajari sebagai dasar dalam perencanaan dan pengelolaan pertanian berkelanjutan. Tujuan pertama, untuk mengetahui cara mengklasifikasikan curah hujan berdasarkan data iklim. Kedua, untuk menganalisis kondisi surplus dan defisit air melalui neraca curah hujan. Alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini adalah laptop, handphone, dan alat tulis. Data klasifikasi iklim dan curah hujan Kota Bandung. Berdasarkan data dari tahun 2015 sampai 2024, kita dapat mengidentifikasikan beberapa pola iklim yang signifikan. Bisa kita lihat puncak intensitas hujan, yaitu curah hujan tertinggi secara konsisten terjadi pada awal tahun, khususnya di bulan Januari dengan nilai rata-rata sebesar 390. Peningkatan intensitas ini juga terlihat mulai bulan November hingga Desember. Periode curah hujan terendah, yaitu penurunan curah hujan secara signifikan terjadi di pertengahan tahun. Tingkat presipitasi terendah tercatat pada bulan Agustus dengan angka rata-rata sebesar 78 diikuti oleh bulan Juli sebesar 88. Anomali dan rekor tahunan jika kita tinjau per tahun, pada tahun 2020 menunjukkan tren curah hujan yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun lainnya. Rekor tertinggi terjadi pada Januari 2020 dengan angka mencapai 420. 1.2. Data ini menyajikan rincian curah hujan rata-rata selama 10 tahun terakhir untuk setiap bulan dalam satu tahun, lengkap dengan klasifikasi kondisinya. Satuan curah hujan yang tercantum diasumsikan dalam milimeter. Dengan kode klasifikasi yang digunakan adalah BB untuk bulan basah, BL untuk bulan lembab, dan BK yaitu bulan kering. Dari Januari hingga Mei, curah hujan tercatat sangat tinggi dan diklasifikasikan sebagai bulan basah, dengan nilai tertinggi mencapai 390 mm pada bulan Januari dan terendah pada periode tersebut sebesar 218 mm di bulan Mei.
Penurunan curah hujan yang cukup drastis terjadi pada bulan Juni menjadi 133,5 mm dan masuk ke kategori bulan lembab, yang kemudian menurun lagi pada bulan Juli dan Agustus menjadi 88 mm dan 78 mm. Keduanya diklasifikasikan sebagai bulan kering dan menjadi bulan dengan curah hujan paling rendah sepanjang tahun. Kondisi mulai berubah kembali pada bulan September dengan kenaikan menjadi 108 mm. 1.3 Klasifikasi Alderman. Data ini merupakan hasil klasifikasi tipe iklim menurut metode Alderman yang didasarkan pada jumlah bulan basah dalam satu tahun. Berdasarkan rincian yang tertera, ketika jumlah bulan basah dalam satu tahun berkisar antara 7 hingga 9 bulan, maka wilayah tersebut dikategorikan ke dalam tipe iklim B, dengan karakteristik utamanya adalah basah, yang artinya wilayah ini memiliki periode hujan yang cukup panjang dan curah hujan yang melimpah dalam setahun, sehingga kondisi lingkungan cenderung lembab dan basah. Sangat cocok untuk pertanian dan pertumbuhan tanaman yang membutuhkan banyak air. Klasifikasi ini sejalan dengan data curah hujan yang sebelumnya menunjukkan ada 9 bulan dengan kategori curah hujan banyak basah, sehingga tepat untuk masuk ke dalam tipe B dan berkarakteristik basah menurut sistem Alderman. 1.4 Tabel ini menyajikan analisis neraca air bulanan yang membandingkan jumlah curah hujan dengan nilai evapotranspirasi potensial, yaitu jumlah air yang hilang akibat penguapan dan transpirasi tanaman, di mana nilai ET di wilayah ini tetap sama setiap bulannya sebesar 120 mm. Kolom PET menunjukkan selisih antara curah hujan dan nilai ET yang kemudian menentukan kondisi ketersediaan air. Kondisi surplus terjadi ketika curah hujan lebih besar dibanding kebutuhan air yang tercatat pada bulan Januari hingga April, November, dan Desember dengan selisih berkisar antara 178 hingga 270 mm. Artinya air tersebut berlebih dan dapat mengisi cadangan air tanah atau menyebabkan limpasan air. Sebaliknya, kondisi defisit terjadi ketika curah hujan lebih kecil dari kebutuhan air yang terjadi pada bulan Mei hingga Oktober. Data dan grafik ini menampilkan nilai selisih antara curah hujan dengan evapotranspirasi untuk setiap bulan dalam satu tahun yang menggambarkan ketersediaan air di wilayah tersebut. Angka positif menunjukkan kelebihan air, sedangkan angka negatif menunjukkan kekurangan air. Nilai PET tertinggi tercatat pada bulan Januari sebesar 270, diikuti Februari 250 dan Desember 254, yang berarti pada bulan-bulan ini air sangat melimpah. Nilai surplus terus menurun secara bertahap dari Maret hingga Mei hingga hanya tersisa 98 pada bulan Mei. Penurunan berlanjut tajam pada bulan Juni menjadi 13,5, lalu berubah menjadi nilai negatif atau defisit pada bulan Juli, Agustus, dan September. Di mana bulan Agustus menjadi saat terjadinya kekurangan air paling parah sepanjang tahun. Kondisi mulai membaik pada bulan Oktober dengan nilai 86,5, lalu kembali meningkat tajam menjadi surplus besar pada bulan November 214 dan Desember 254. Secara visual, grafik batang memperjelas pola ini. Batang tinggi ke atas saat musim hujan, semakin rendah dan masuk ke bawah garis nol saat musim kemarau, lalu naik kembali saat curah hujan bertambah. Pola ini sangat penting untuk memahami siklus air, merencanakan irigasi, serta mengantisipasi risiko kekurangan air atau kelebihan air di wilayah tersebut. 1.6 Tabel tersebut menjelaskan rekomendasi pola tanam berdasarkan kondisi musim dan ketersediaan irigasi. Pada pola tanam 1 tanpa irigasi teknis, tanaman padi dianjurkan ditanam pada musim hujan, yaitu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Oktober, November, dan Desember karena ketersediaan air cukup yang tinggi. Memasuki akhir musim hujan pada bulan Juni dan September, lahan disarankan ditanami jagung, kedelai, dan kacang tanah karena tanaman tersebut membutuhkan air lebih sedikit dibanding
dibandingkan padi. Sementara itu, pada musim kemarau bulan Juli dan Agustus dianjurkan lahan dibiarkan berah atau ditanami tanaman tahan kering agar resiko kekurangan air dapat dikurangi. Pada pola tanam kedua, dengan kondisi irigasi yang baik, tanaman padi dapat ditanam lebih lama karena pasokan air tersedia secara cukup. Padi dapat dibudidayakan pada musim hujan maupun akhir musim hujan, yaitu Januari sampai Juni serta September hingga Desember. Pada musim kemarau bulan Juli dan Agustus, lahan dapat ditanami tanaman palawija karena tanaman tersebut lebih toleran terhadap kondisi air yang lebih sedikit. Pola tanam ketiga merupakan pola alternatif yang lebih menyesuaikan dengan tanaman tahan kekeringan. Pada musim hujan, lahan direkomendasikan untuk ditanami jagung karena curah hujan lebih mendukung pertumbuhannya. Pada akhir musim hujan bulan Juni dan September, tanaman yang sesuai adalah kedelai dan kacang hijau karena kebutuhan airnya lebih rendah. Sedangkan pada musim kemarau bulan Juli dan Agustus, tanaman yang dianjurkan ialah singkong dan sorghum karena kedua tanaman tersebut mampu bertahan pada kondisi lahan yang kering dan minim air. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis data curah hujan dan neraca air, Kota Bandung termasuk dalam klasifikasi iklim all domain tipe B, yaitu basah dengan jumlah bulan basah yang dominan sepanjang tahun. Bulan basah terjadi pada bulan Januari hingga Mei serta Oktober hingga Desember. Bulan lembab pada bulan Juni dan September, sedangkan bulan kering terjadi pada Juli dan Agustus. Dari perhitungan neraca air, wilayah ini mengalami surplus air pada Januari hingga April serta November hingga Desember, sementara defisit air terjadi pada bulan Mei hingga Oktober dengan puncak kekeringan pada Juli dan Agustus. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Bandung memiliki potensi tinggi untuk kegiatan pertanian, khususnya tanaman padi pada musim hujan. Pada musim peralihan dan kemarau disarankan penanaman palawija seperti jagung, kedelai, dan kacang tanah atau tanaman tahan kering, serta diperlukan pengelolaan air atau irigasi untuk mengatasi defisit air agar produktivitas pertanian tetap optimal. Sekian video praktikum saya kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.